Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyatul Fadila. Saya dari Universitas Terbuka Purwokerto dengan jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas basis data, di mana tugasnya itu yang pertama melakukan praktikum transaksi, dan yang kedua melakukan praktikum berbasis data, dan semua ini mengacu pada panduan praktik yang tersedia dalam e-learning dan pada modul MSIM 4206 basis data. Dan modulnya juga sudah saya download. Semua yang saya kerjakan itu berdasarkan modul yang sudah disediakan, dan ini sudah saya kerjakan. Saya tunjukkan. Yang pertama, saya membuat sebuah database yang bernama rumah sakit, dan database ini ada 6 tabel. Yang pertama ada dokter, kamar, obat, pasien, rawat, dan transaksi. Di sini saya membuat prosedur yang bernama transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3, transaksi 4, dan transaksi 5. Di mana transaksi 1 itu saya membuat sebuah prosedur yang tanpa komit. Di sini saya membuat sebuah transaksi 1 yang melakukan insert data pasien tanpa menggunakan perintah komit. Nah, setelah dijalankan, nanti itu saya akan mengecek ke tabel pasien melalui menu browser. Nah, nanti di transaksi 1 ini, setelah saya klik tanpa komit ini, data nama pasien ini tuh tidak akan ada di data pasien karena saya menggunakan perintah tanpa komit. Nah, di sini atas nama Tito, Jalan Pakis, Haji nomor 25. Oke, kita langsung cek di data pasien. Tadi namanya Tito. Seharusnya di sini itu tidak ada yang namanya Tito di data pasien. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tidak ada nama Tito ya. Berarti transaksi 1 berhasil. Selanjutnya saya masuk ke rumah sakit lagi untuk transaksi yang kedua, yaitu dengan komit, di mana transaksi 2 ini saya membuat prosedur bernama transaksi 2 yang berisi perintah insert dan diakhiri dengan prosedur commit. Prosedur ini saya jalankan menggunakan call transaksi 2. Nah, ini transaksi 2-nya saya buka di bagian rutin. Nah, ini ya transaksi 2, kita lihat tadi yang sudah saya buat. Nah, ini Raffi, Jalan Kenangan nomor 10, kita jalankan. Nah, setelah itu saya membuka tabel pasien. Data yang dimasukkan telah tersimpan. Ini menunjukkan bahwa kalau ini tersimpan berarti jalan dengan baik atas nama Raffi. Nah, di sini sudah ada Raffi, Jalan Kenanga, berarti yang menggunakan komit data ini akan tersimpan dengan baik. Nah, selanjutnya saya masuk ke transaksi ketiga, yaitu tanpa rollback. Seperti biasa di bagian rutin. Nah, ini transaksi 3 ya. Transaksi 3, saya menjalankan prosedur transaksi 3 ini masuk ke dalam tabel pasien dan langsung tersimpan seperti transaksi biasa. Ini menggunakan tanpa menggunakan rollback. Nah, yang menggunakan rollback itu nanti di transaksi yang keempat. Ini set, kita cek atas nama tadi Nadia ada atau tidak. Nah, ini Nadia ada ya. Selanjutnya ke next step, rumah sakit, transaksi yang keempat, yaitu menggunakan rollback. Transaksi keempat menggunakan rollback. Nah, ini saya menggunakan rollback. Rollback itu berarti di transaksi yang keempat ini saya membuat prosedur dengan start transaction, kemudian di-insert data, lalu digunakan rollback. Ketika prosedur ini dijalankan menggunakan call transaksi 4, kemudian saya dapat cek
data pasien tersebut tidak akan muncul. Ini membuktikan bahwa rollback yang dapat membatalkan perubahan terjadi di setiap transaksi. Nah, di sini namanya salsa. Nah, seharusnya salsa tidak ada di data pasien. Nah, di sini tidak ada nama salsa ya. Selanjutnya ke bagian yang selanjutnya adalah save point atau transaksi yang kelima. Oke, kita masuk ke rumah sakit lagi. Masuk ke data yang kelima, rutin. Nah, ini data yang kelima, perintahnya saya buka. Nah, data dalam prosedur ini saya melakukan insert pertama, kemudian membuat save point, lalu insert kedua dibatalkan dengan rollback to. Nah, ini ya. Setelah itu dilakukan insert ketiga yang diakhiri dengan commit dari tabel pasien bahwa data yang pertama dan ketiga itu akan masuk, sedangkan data yang kedua tidak akan masuk. Nah, kalau ini beneran jadi berarti save point dapat membatalkan sebagian transaksi tanpa membatalkan semuanya. Lah, ini berarti yang seharusnya ada itu data 1 dan ketiga, berarti atas nama Ayu dan atas nama yang ketiga Mira. Ayu sama Mira datanya Reno seharusnya itu tidak tersimpan. Oke, selanjutnya kita cek terlebih dahulu di bagian pasien. Oke, nah benar kan Ayu dan Mira datanya Reno itu tidak ada. Ini menunjukkan bahwa save point-nya sudah berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah bagian trigger, yaitu kurangin stoknya. Yang pertama saya akan menunjukkan triggernya itu ada di saya di rumah sakit, akan mengurangi data obat secara otomatis. Kemudian saya klik triggernya di sini. Nah, ini kurangi stoknya sudah ada. Nah, saya akan melakukannya di bagian rumah sakit, terus SQL. Nah, ini perintahnya. Klik go. SQL, terus kemudian di bagian toggle. Nah, ini tadi berarti di bagian transaksi obat, kemudian saya masukkan ke SQL, setelah SQL terus saya masukkan kode insert into transaksi. Nah, nanti kalau sudah di sini sudah running ya, ada buktinya dengan arrow inserted begitu. Terus saya cek di bagian obatnya.
harusnya berkurang secara otomatis. Ada di bagian obat. Nah, ini stoknya yang awalnya tadi 17 sekarang jadi 16. Oke, saya coba lagi ya. Ini kan berarti stoknya ada 16. Kita coba di transaksi obat lagi untuk membuktikan lebih ini lagi. Nah, ini kemudian saya ketikkan perintahnya 1 go. Nah, ini arrow 1 barisan inserted. Nah, kita cek di bagian obat. Nah, di sini sudah ganti menjadi 15. Oke, baik. Begitu yang saya pahami dari materi tugas 3 ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon arahannya juga dan masukannya, sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.